Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala LL Dikti Wilayah 7 atau yang mewakili, para pejabat sipil TNI Polri wilayah Kota Malang, para pemimpin PTN dan PTS di wilayah Kota Malang, para pimpinan perusahaan di wilayah Kota Malang, pimpinan P3M STI Malang Seswara, Direktur Pascasarjana STI Malang Seswara, Direktur Program Pendidikan Profesi Akuntansi STI Malang Seswara, para orang tua, wali wisudawan, wisudawati STI Malang Seswara, para dosen, tenaga kependidikan, wisudawan, dan undangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan karunia begitu besar sehingga pada hari ini kita semua dapat bertemu dalam suasana yang bahagia, damai, dan sejahtera. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, para wisudawan yang berbahagia, hari ini merupakan sebuah peristiwa bersejarah bagi kita, khususnya bagi wisudawan yang akan dilantik menjadi sarjana. Oleh karenanya, pada kesempatan yang sangat baik ini, tentu sangat tepat kalau saya sampaikan beberapa hal kepada hadirin terkait dengan keberadaan kita sebagai keluarga besar STI Malang Seswara. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, semester genap tahun akademik 2024-2025 ini merupakan wisuda STI Malang Seswara yang ke-78. Kali ini diikuti oleh 147 orang wisudawan dengan perincian program Strata 1 sebanyak 107 orang, 46 orang dari program studi akuntansi, 61 orang dari program studi manajemen. Program Strata 2 sebanyak 23 orang, program PPAK sebanyak 17 orang. Sehingga sampai dengan semester ini, STI Malang Seswara telah meluluskan sebanyak 27.173 orang program S1, 286 orang program S2, dan 155 orang program pendidikan profesi akuntansi. Hadirin yang saya hormati, tidak berlebihan kiranya dalam kesempatan yang baik ini saya sampaikan bahwa lembaga kita ini semakin lama semakin mengalami banyak kemajuan. Hal ini sudah barang tentu merupakan hasil kerja keras yang telah kita lakukan bersama, di mana begitu banyak prestasi yang kita raih, antara lain 1. STIE Malang Seswara, kampus sekolah tinggi ilmu ekonomi terbaik ke-1 se-Indonesia. 100 besar perguruan tinggi terbaik selama 6 tahun berturut-turut dari 4.000-an perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Indonesia. 2. Peraih perguruan tinggi unggulan kelompok sekolah tinggi yang berprestasi dari LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang. 3. Akreditasi unggul untuk Prodi Akuntansi dan Manajemen pada tahun 2024, serta akreditasi baik sekali untuk program profesi akuntansi dari Lamemba. 4. Kampus bersertifikat ISO sejak tahun 2005 dan mulai tahun 2018 menggunakan versi ISO 9001-2015 sampai dengan sekarang. 5. Prestasi mahasiswa STI Malang Seswara dalam 1 tahun terakhir ini. A. Tim ABM berturut-turut meraih juara 2 pada lomba Reels dalam rangka CPA Days tahun 2024 dan 2025 yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, IAPI, yang diwakili oleh Visitra Dewangga dan tim.
B. Tim ABM meraih juara 3 pada International Accounting Competition 2024 yang diadakan oleh Universitas Hairun yang diwakili oleh Akbar Adi Saputra, Rizky Fania, dan Yusuf Bayu. C. Tim ABM meraih juara 2 pada National Business Case Competition 2025 yang diwakili oleh Akbar Adi Saputra, Alif Aminullah, dan Mora Rizky Salsabila. E. 2 orang mahasiswa menjadi presenter pada Malaysia International Conference of Project Management 2025, yaitu Rizky Fania dan Alif Aminullah. F. Mercy Dominic Fidelius telah mempresentasikan artikelnya pada International Seminar on Cultural Science keempat 2025. K. 1 orang mahasiswa sedang mengikuti program Student Exchange di Kanda University of International Studies, Jepang, atas nama Nila Julianing Tias. H. 7 orang mahasiswa sedang mengikuti magang di Jepang. Saya ulangi, 7 orang mahasiswa sedang mengikuti magang di Jepang, yaitu M. Iksan Tashwik, Silma Huria Elfitri, Septia Dara Anindita, Ravena Aisa Agustin, Regina Septi Wantibere, Nur Isna Faisa, dan Regina Agustin. I. Tim ABM lolos pendanaan dari Kemendikti Saintek untuk program P2MW 2025 yang diketuai oleh Rahmat Ardiansa dengan dosen pembimbing Rina Irawati SE MMCDM. J. Tim ABM lolos peringkat 10 besar pada kompetisi manajemen nasional 2025 yang diwakili oleh Rizky Vania, Aprilia Pramesti, dan Miftah Darussalam. K. Mercy Dominic Fidelius meraih top 100 in country level round Asian Investment Challenge tahun 2024. L. Rahmat Ardiansa, juara 2 Innovation Product pada Entrepreneurship Innovation Competition tahun 2025. M. 2 orang mahasiswa terpilih sebagai finalis Duta Literasi OJK 2024, yaitu Rizky Fania dan Aprilia Pramesti. N. 13 orang mahasiswa telah lulus sertifikasi BNSP dalam bidang Human Resource Management. O. Nadia Adelia meraih ranking 1 lompat jauh putri pada seleksi terbuka Porprov Kota Malang. 6. Prestasi para wisudawan semester genap 2024-2025. Rizal Putra Azmin, M. Vicky Vidiananda, dan Kurniawan telah mengikuti program International Credit Transfer yang didanai oleh Kemendikbudristek di Institute of Science, Innovation and Culture, Bangkok, Thailand. B. Monica Ayu Joanna dan Cindy Vanessa Saputra telah menyelesaikan program magang kerja selama 1 tahun di Jepang. C. Christian Janice Jivensa, Diki Chandra, Jonathan Angels, Nuryekti Puspa Maharani, dan Novrianto Bima Ramadan telah lolos program MSIB yang didanai Kemendikbudristek. D. Nuryekti Puspa Maharani adalah salah satu dari 3 orang mahasiswa yang telah mempresentasikan artikelnya pada 4th International Marketing Conference yang diselenggarakan oleh University Science Islam Malaysia. Dan saat ini Ananda sedang bersiap mengikuti tahap akhir, yaitu wawancara di Quantic School of Business and Technology, Washington DC, Amerika Serikat, untuk meraih gelar Master of Science in Business Analytics
setelah melewati berbagai tahapan seleksi. Mohon doa hadirin sekalian agar Ananda berhasil pada tahap akhir ini. Maulana Hanif Abbian adalah salah satu dari 2 orang mahasiswa yang mempresentasikan artikelnya pada UNCEN International Conference of Economics and Business tahun 2023. F. Akbar Adi Saputra, Ausia Viandika Tanzia, dan Nadia Amalia Maimuna adalah 3 dari 4 orang mahasiswa yang telah mempresentasikan artikelnya pada International Conference KRA 12 2025. Nadia Amalia Maimuna telah mempresentasikan artikelnya pada Simposium Nasional Akuntansi ke-27 tahun 2024 dan ke-28 tahun 2025. H. Akbar Adi Saputra, Khairun Nisa, dan Monica Ayu Joana merupakan anggota tim ABM yang masuk dalam peringkat 16 besar nasional pada lomba debat APBN yang diadakan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN di tahun 2024. Monica Ayu Joana adalah salah satu dari 4 mahasiswa penerima Jarum Beasiswa Plus tahun 2023. C. 31 orang wisudawan telah mengikuti magang kerja di berbagai perusahaan dan instansi. K. 7 orang wisudawan telah mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka PMM 2. L. Sebanyak 10% dari wisudawan S1 hari ini yang teridentifikasi telah bekerja di berbagai perusahaan, lembaga pemerintah, dan kantor akuntan publik. 7. Hibah dari Kemendikti Saintek yang diraih oleh Bapak Ibu dosen STI Mangkuseswara. A. 2 hibah penelitian fundamental reguler diperoleh Dr. Wiyarni AK MSPA, Dr. Aminul Amin AK MM, dan Dr. Kadarusman AK MM. 2. Hibah penelitian fundamental reguler diperoleh Dr. Aminul Amin AK MM, Dr. Wiyarni AK MSPA, dan Dr. Kadarusman AK MM. B. Hibah pengabdian masyarakat pemula oleh Dr. Siti Munfakiro MSI, Insinyur Dwinita Aryani MM PhD, dan Enggar Nursasi SE MM. 8. Sebagai wujud international climate di STI Mangkuseswara adalah diberikan kepercayaan sebagai penyelenggara program Dharma Siswa Republik Indonesia atau DRI sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. 9. STI Mangkuseswara dipercaya oleh pemerintah untuk menyalurkan beasiswa yang dikenal dengan program KIP Kuliah sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang. 10. Program hibah dari Erasmus Plus dari European Union. Selama 3 tahun melalui program Growing Indonesia A Triangular Approach atau GITA tentang entrepreneurship. B. Untuk 3 tahun berikutnya melalui program The Indonesian Higher Education Leadership and Management atau IHLEAD. Total keseluruhan tahun hibah dari European Union adalah 6 tahun. 11. Tahun ke-25 kerjasama STI Mangkuseswara dengan Ganda University of International Studies atau KUIS Jepang untuk mengembangkan bahasa dan budaya melalui program Sakura dan Hanabi. Sampai dengan tahun 2025, lebih dari 600 orang mahasiswa KUIS belajar di STI Mangkuseswara. 12. Perjanjian kolaborasi kerjasama internasional dengan University Science Islam Malaysia, USIM,
P. Raja Manggala University Technology, Krung Thep, Thailand. Institute of Science, Innovation and Culture, Thailand. International Institute of Islamic Thought East in Southeast Asia. A. National Donghua University, Taiwan, ROC. F. Ho Chi Minh City Open University, Vietnam. Hadirin yang saya hormati, beberapa prestasi tersebut membuktikan bahwa kampus kita selalu mendapat kepercayaan dari masyarakat nasional melalui berbagai hibah yang diperoleh dan penetapan ranking perguruan tinggi se-Indonesia oleh pemerintah, serta masyarakat internasional melalui berbagai hibah yang telah kita terima. Pada kesempatan yang baik ini pula, saya atas nama lembaga mengucapkan terima kasih dan apresiasi tak terhingga kepada seluruh keluarga besar STI Malangusiswara yang telah bekerja dengan tekun, disiplin, dan penuh dedikasi, sehingga telah banyak menghasilkan karya yang sangat berguna bagi kemajuan lembaga ini. Selanjutnya, mari kita bersama-sama lebih bersemangat dalam meningkatkan prestasi lembaga ini. Tak ada kata berhenti dalam meraih prestasi. Demikianlah tekad kita bersama. Para wisudawan yang berprestasi, merupakan suatu kehormatan dan keistimewaan untuk berdiri di hadapan saudara hari ini untuk merayakan peristiwa penting dan bersejarah ini. Para wisudawan, saya menyampaikan ucapan selamat yang tulus kepada saudara semua. Hari ini menandai puncak dari kerja keras, dedikasi, dan ketekunan selama bertahun-tahun. Dan saudara harus sangat bangga dengan prestasi yang telah saudara capai. Saat kita berkumpul di sini untuk merayakan kelulusan saudara, sangat tidak mungkin kita mengabaikan perubahan yang begitu cepat yang terjadi di lingkungan kita. Dunia berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT dan kecerdasan buatan atau yang sudah kenal dengan AI yang tiada henti. Kemajuan ini telah mengubah cara hidup, cara kerja, dan cara berinteraksi satu sama lain. Hal tersebut membuka kemungkinan baru, namun juga menghadirkan tantangan unik. Saat saudara melangkah ke dunia di luar tembok kampus ini, saya ingin menawarkan beberapa saran tentang cara menavigasi landscape yang terus berubah ini. Yang pertama, tingkatkan komitmen of embracing lifelong learning. Ya. Komitmen untuk selalu belajar seumur hidup ini akan membuat Anda tetap relevan dan gesit dalam berkarir. Saya menawarkan beberapa langkah taktis di bawah ini yang dapat saudara gunakan. Pertama, mendaftarlah di online courses and certification, kursus dan sertifikasi online. Dua, bergabunglah dengan professional association, asosiasi profesi. Perluas networking, jejaring. Belajarlah dengan sejawat atau peer learning. Bukalah diri untuk mendapatkan exposure lintas fungsional atau cross-functional exposure. The day you stop learning is the day you stop living. Itu yang dikatakan oleh Albert Einstein. Tip yang kedua, critical thinking. Kembangkanlah selalu pemikiran kritis. Dengan munculnya AI, otomatisasi dan machine learning, banyak tugas akan menjadi otomatis. Namun kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah kompleks dan mengambil keputusan etis merupakan suatu yang unik bagi manusia. Kembangkan keterampilan ini, mereka akan membedakan saudara di dunia yang semakin otomatis ini. Yang ketiga, ethical consideration atau pertimbangan etis. Saat saudara terlibat dengan teknologi dan AI, ingatlah pentingnya etika. Gunakan pengetahuan saudara untuk membuat pilihan etis yang bermanfaat bagi masyarakat dan menghormati hak-hak individu. Artificial intelligence is not a product of its own.
but a reflection of values we instill in it for better or worse. Ini yang dikatakan oleh Fei Fei Li, Co-Director of Stanford Institute for Human-Centered AI. Tip yang keempat, diversity and collaboration, keberagaman dan kolaborasi. Dunia teknologi beragam dan saling berhubungan. Embrace keberagaman dan berkolaborasilah lintas disiplin ilmu. Beberapa inovasi paling inovatif terjadi di persimpangan berbagai bidang. Tumbuhkan semangat kerja, teamwork, dan kolaborasi. Beberapa contoh ini merupakan hasil yang mendunia dari sebuah kolaborasi antar berbagai bidang ilmu. Ilmu material dan elektronika misalnya menghasilkan wearable technology yang mungkin sudah kenakan pada hari ini. Ilmu komputer dan linguistik menghasilkan natural language processing atau yang sudah kenal dengan NLP. Fintech, keuangan dan teknologi menghasilkan mata uang kripto atau cryptocurrencies dan blockchain technology. Yang keempat, otomotif dan kecerdasan buatan menghasilkan autonomous vehicles, kendaraan tanpa pengemudi. Yang kelima, tingkatkan resilience and adaptability, ketahanan dan kemampuan beradaptasi. Jalur karir saudara mungkin tidak mengikuti lintasan linear. Bersiaplah untuk liku-liku yang tidak terduga. Kemampuan saudara untuk beradaptasi dan bangkit kembali dari jatuh sama pentingnya dengan keterampilan teknis saudara. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Itu yang dikatakan Nelson Mandela. Kemudian tip yang keenam, berikanlah manfaat kepada masyarakat. Yang ketujuh, uphold the human element, junjung tinggi unsur manusia. Secanggih apapun teknologi, sentuhan manusia akan tetap berharga. Ingatlah untuk memupuk keterampilan interpersonal, empathy, dan kecerdasan emosional saudara. Kualitas-kualitas ini akan sangat dicari di tempat kerja. In the age of AI, the human touch becomes even more valuable. We must focus on what makes us uniquely human, our emotions, creativity, and empathy. Itu yang dikatakan oleh Tim Cook, CEO of Apple Incorporation. Pada akhirnya saat saudara memulai babak baru dalam hidup, ingatlah bahwa meskipun dunia berubah dengan cepat, nilai-nilai kerja keras, integritas, dan kasih sayang tetap konstan. Pendidikan yang saudara terima di sini dapat digunakan sebagai bekal untuk mengatasi tantangan dan manfaatkan peluang yang diberikan oleh landscape ICT dan AI yang terus berkembang. Jadi, majulah dengan percaya diri, raih masa depan dengan tangan terbuka, dan jadikan dunia lebih baik melalui pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang saudara junjung tinggi. Selamat wisudawan STI Mangkuseswara. Potensi saudara tidak terbatas dan dunia menantikan kontribusi Anda. Para wisudawan yang saya hormati, deskripsi saya di atas menyiratkan bahwa kunci sukses dalam berkarir di dunia kerja sangat ditentukan oleh kemampuan soft skill saudara. Dengan kata lain, hard skill yang saudara pelajari di bangku kuliah hendaknya ditunjang dengan soft skill yang tertuang dalam tata nilai kampus kita atau institutional values dan saudara kenal dengan akronim attitude. Para wisudawan yang saya hormati, perlu saudara renungkan dan camkan. Saudara menjadi sukses memakai toga dan menyandang gelar kesarjanaan seperti sekarang ini karena upaya orang tua saudara yang tak kenal lelah dan tiada hentinya. Cucuran keringat dan tetesan air mata agar sang buah hati mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya merupakan falsafah hidupnya yang tak saudara sadari. Tangan dan tubuh orang tua kita yang berpeluh
menghitam tersengat matahari untuk mencari rizki yang halal, akan sangat sulit saudara rasakan. Keikhlasan hatinya yang tak terukur, serta dengan doanya yang tak pernah putus-putusnya. Masing-masing orang tua kita telah menjadikan kita semua sukses seperti sekarang ini. Dan sudah pasti kita pun tak akan mampu membalas semua itu. Oleh karenanya, dengan hati yang rendah dan tulus, mari kita panjatkan doa untuk ayah bunda kita semua, untuk kesehatannya dan untuk kebahagiaannya. Ingatlah bahwa keridaan Tuhan atau kemurkaannya sangat bergantung pada orang tua kita. Tentu saja kesuksesan hidup saudara juga sangat tergantung oleh bakti saudara kepada orang tua. Mudah-mudahan Tuhan Sang Pengasih akan mengabulkan harapan kita. Bagi Anda dan kita semua yang kebetulan orang tua kita telah tiada, doakanlah agar beliau mendapatkan kebahagiaan dalam pelukan dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, hadirin yang saya hormati, pada bagian akhir dari sambutan saya ini, saya atas nama pimpinan beserta keluarga besar STI Malangkuseswara mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin, khususnya kepada para orang tua wali wisudawan yang dengan tulus mempercayakan pendidikan putra-putrinya di lembaga kami STI Malangkuseswara. Kepada para wisudawan program Pasca Sarjana, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga keberadaan saudara menjadi pemicu positif bagi adik-adik saudara di tingkat strata 1. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami bersama para dosen dan tenaga kependidikan telah berupaya semaksimal mungkin dalam membina, mengasuh, melayani, mendidik maupun mentransfer ilmu. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dengan ridha Allah, ilmu yang didapatkan para wisudawan akan menjadi ilmu bermanfaat sebagai sumber kebahagiaan yang akan membawa kesuksesan para wisudawan beserta keluarga dan masyarakat luas pada umumnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.